Bismillahirrahmanirrahim. Belakangan ini saya banyak muncul jadi konten di media sosial gara-gara dituduh menista agama. Saya dituduh murtad, munafik, misionaris, dan segala macam lainnya. Ini gara-gara konten media sosial dan YouTube saya dianggap ngajak ribut umat Islam. Padahal saya cuma mengangkat apa yang saya anggap sebagai kebenaran yang perlu diketahui bukan hanya umat Islam tapi juga umat non-Islam. Salah satu yang terbaru adalah video saya di mana saya menyatakan bahwa apa yang kita kenal sebagai Al-Quran di masa ini sangat mungkin nggak sama dengan Al-Quran di saat dulu pertama kali diturunkan di era Nabi Muhammad. Saya lantas dituduh dengan sengaja berusaha menjauhkan umat Islam dari kebenaran agamanya. Tuduhan ini kelewatan banget sih. Begini ya, saya ini seorang muslim. Saya nggak mungkin menghina Islam. Saya juga nggak suka kalau Islam dihina. Tapi saya merasa saya harus menyampaikan apa yang penting diketahui, tapi selama ini tidak banyak dibicarakan, karena misalnya terlalu sensitif dan dapat menyinggung perasaan umat Islam. Salah satunya ya soal keaslian Al-Quran. Selama ini mayoritas umat Islam percaya bahwa tidak pernah dalam sejarah Islam Al-Quran itu diedit, ditulis ulang, atau sebagian isinya dihilangkan karena satu dan lain hal. Dalam Al-Quran memang ada ayat yang bilang Allah akan menjaga isi Al-Quran, dan itulah yang dijadikan landasan keyakinan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah. Saya pun dulu berpikiran dan meyakini itu. Tapi kini setelah saya baca banyak buku, mendengar diskusi, bertukar pikiran, saya tiba pada kesimpulan bahwa Al-Quran sangat mungkin mengalami perubahan. Mungkin atau hampir pasti menurut keyakinan saya, Al-Quran tidak berubah secara substantif, tapi bahwa di sana-sini ada editan, koreksian, atau bahkan ada yang dihilangkan mungkin saja terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa dalam kesehatan dan hidayahnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk pertemuan kali ini kita masih membicarakan Ade Armando. Ada hal yang terbaru yang Ade Armando sampaikan, bahwasanya seperti video yang kita sampaikan tadi, yang kita saksikan tadi, di dalam video itu sudah jelas Ade Armando menyaksikan keaslian Al-Quran, ya, seperti apa yang pernah diterima oleh Rasulullah SAW, dan apa yang kita baca hari ini menurut dia tidaklah sama. Artinya keasliannya diragukan oleh Ade Armando. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa poin yang mesti kita sampaikan berkenaan dengan apa yang dia sampaikan. Yang pertama, Ade Armando mengatakan bahwa ketika dia ingin mengatakan bahwa keaslian Al-Quran, keautentikan Al-Quran itu tidaklah sama seperti di zaman Rasulullah dengan zamannya sekarang. Dan itu adalah kebenaran menurut Ade Armando yang berhak disampaikan kepada kaum muslimin dan non-Islam. Apa sih urgensinya bagi Ade Armando ini supaya agama non-Islam pun harus tahu tentang akan hal ini? Bukankah ini adalah salah satu cara untuk menyerang Islam, bahwasanya ternyata Al-Quran itu sendiri tidaklah sama dengan apa yang pernah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bukankah itu maksud dan tujuan Anda? Maka wajar ketika ada orang Islam mengatakan bahwa Anda ini jangan-jangan adalah misionaris, jangan-jangan Anda ini adalah sudah murtad, kemudian jangan-jangan Anda ini, dan segala macam hal yang netizen sampaikan, netizen komentari tentang Anda. Dan Anda menganggap tuduhan itu adalah bentuk kelewatan. Apa Anda nggak sadar ketika Anda mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya menghafal Al-Quran, ketika Anda meragukan keautentikan Al-Quran tidak sama dengan zaman Rasulullah, ini juga adalah kelewatan. Tuduhan Anda seperti ini juga kelewatan terhadap umat dan kaum muslimin. Apa Anda nggak nyadar? Anda seperti menyubit orang, kemudian Anda menendang orang. Ketika orang balas dengan mencubit dan menendang Anda merasa kesakitan dan Anda merasa diri Anda lah yang korban. Padahal Anda sendiri yang bikin ulah. Anda cubit umat Islam.
kemudian umat Islam balik mencubit, Anda mengatakan bahwa Anda adalah korban. Seolah-olah Anda ini adalah playing victim. Anda lah yang menjadi korban. Tetapi sebetulnya pada realitanya Anda sendiri yang mencoba-coba mencari celah untuk menyakiti umat Islam. Dengan apa yang Anda sampaikan bahwa keaslian Al-Quran itu diragukan, itu menyakiti umat Islam. Dan Anda merasa Anda yang korban. Dan dikatakan nanti umat Islam itu intoleran. Dengan non-Muslim Anda mampu toleran, kenapa dengan sesama Muslim Anda tidak mampu menjaga toleransi itu? Inilah hal yang sering Anda gaungkan bahwa umat Islam itu intoleran. Padahal Anda sendiri yang tidak mampu toleransi terhadap umat Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah jelas di sana dikatakan oleh Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi keautentikan Al-Quran itu sudah dijaga oleh Allah semenjak Al-Quran itu diturunkan sampai sekarang ini. Allah sendiri yang menjamin. Ketika Anda mengatakan tidak asli, berarti Anda meragukan ucapan Tuhanmu sendiri. Jangankan ucapan kami, ucapan Tuhan kamu saja kamu meragukan bahwa Allah menjamin keaslian Al-Quran itu. Tetapi Anda mengatakan itu tidaklah asli. Tidaklah sama apa yang pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang berada sekarang. Lantas, ucapan siapa lagi yang Anda mau percaya? Ucapan Tuhanmu saja Anda tidak percaya, apalagi ucapan orang lain ataupun para ahli dari Al-Quran. Nabi Muhammad sendiri sih nggak pernah memerintahkan umat Islam untuk mengumpulkan ayat-ayat itu untuk dijadikan kitab Al-Quran. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadi sebuah kitab atau mushaf Al-Quran adalah inisiatif dan kreativitas para sahabat Nabi. Kebutuhan untuk mengkompilasi ribuan ayat itu dalam sebuah buku menjadi semakin mendesak karena Islam terus menyebar ke berbagai daerah di luar Mekah dan Madinah. Tapi itu bukan sebuah proses yang mudah. Pengumpulan final ayat-ayat itu baru tercapai di masa kepemimpinan Utsman bin Affan yang sudah berjarak puluhan tahun sesudah Nabi Muhammad wafat. Ketika itu sudah banyak ditemukan banyak versi mushaf Al-Quran di tangan banyak orang di berbagai tempat berbeda. Mungkin sih sebagian besar isi mushaf-mushaf itu sama, tapi banyak juga yang berbeda. Jadi, salah satu otoritas Utsman bin Affan dengan timnya adalah menentukan mana isi mushaf yang bisa diterima, mana yang perlu dikoreksi, mana yang perlu dibuang. Karena Nabi Muhammad sudah wafat, tim Utsman tidak bisa menanyakan kebenaran versi Al-Quran itu kepada Nabi. Mereka hanya bisa mengandalkan penilaian para anggota tim. Melalui proses itulah diperoleh sebuah kitab Al-Quran yang dianggap paling memenuhi standar. Bagaimanapun, umat Islam artinya harus tahu bahwa hanya dalam beberapa atau puluhan tahun sesudah Nabi wafat, sudah terdapat sejumlah atau banyak versi Al-Quran. Artinya tidak terdapat hanya satu versi Al-Quran. Itu kemudian memang diseleksi, tapi penseleksian itu dilakukan oleh orang-orang biasa. Para penseleksi itu pasti kalangan terpilih, pintar, bisa dipercaya, tapi mereka adalah manusia yang mungkin saja melakukan kesalahan. Selain itu, ternyata walau sudah ada satu versi tunggal terstandarisasi oleh Utsman, itu belum menutup kemungkinan masih adanya versi-versi yang tidak diperiksa oleh tim Utsman dan terus bertahan di masa-masa berikutnya. Buktinya, setelah penseleksian di era Utsman, standarisasi kembali dilakukan di era Khalifah kelima Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Saat itu Khalifah Abdul Malik membentuk komite untuk melakukan standarisasi Al-Quran yang terdiri dari 6 ulama. Mereka bersama menentukan mana yang perlu dan tidak perlu dimasukkan dalam Al-Quran. Artinya, ketika itu kembali dilakukan hal seperti yang terjadi di era Khalifah Utsman. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam video yang kedua ini Adik Armando mengatakan bahwa pembukuan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu karena memang penyebaran agama Islam itu semakin meluas. Benar juga adanya, namun sebetulnya untuk pembukuan Al-Quran itu bukan terjadi di masa Utsman bin Affan saja. Sebetulnya sudah dimulai ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa hal ini dimulai? Karena ketika terjadi perang Yamamah, memberantas nabi palsu yakni Musailam al-Kadzab,
ketika itu ada 70 orang sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal, sehingga mengkhawatirkan hati Umar bin Khattab akan lenyapnya Al-Quran ini, ya, sehingga untuk melestarikan, sehingga untuk mempertahankan Al-Quran itu, ada inisiatif dari Umar bin Khattab mengajukan kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya Al-Quran ini dikumpulkan kemudian ditulis. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran. Penulisan mushaf di zaman Utsman bin Affan itu sebetulnya berpedoman kepada mushaf yang telah ditulis di zaman Abu Bakar As-Siddiq kemudian diturunkan kepada Umar bin Khattab, dan penulisan itu, mushaf itu diambil di rumah anaknya Umar bin Khattab, yakni Hafsah. Nah, berdasarkan itulah kemudian kembali ditulis oleh Utsman bin Affan, itulah yang menjadi catatan hingga sampai sekarang ini. Dan perlu kita sampaikan bahwasanya ketika Ade Armando mengatakan bahwa jarak pengumpulan mushaf Al-Quran di zaman Utsman bin Affan dengan Rasulullah itu sudah terjadi puluhan tahun, sehingga sulit untuk melacak kebenaran autentik Al-Quran. Kita ingin menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu wafat tahun 632 Masehi. Sementara Utsman bin Affan itu diangkat menjadi khalifah tahun 644 Masehi. Artinya jarak rentang wafat dan pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah itu adalah 12 tahun, bukan puluhan tahun. Perlu dicatat, hanya 12 tahun, bukan puluhan tahun. Artinya kita mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya sahabat, orang-orang yang hafal Al-Quran di masa Rasulullah SAW memungkinkan masih hidup di zaman Utsman bin Affan, sehingga untuk melacak kebenaran bacaan Al-Quran itu tidaklah sulit, karena masih hidup banyaknya sahabat-sahabat dan para penghafal Al-Quran yang masih hidup ketika masa Utsman bin Affan. Jadi tidak benar kalau mengatakan bahwasanya jaraknya adalah sudah puluhan tahun. Tidak, hanya jarak 12 tahun. Ini yang perlu kita sampaikan. Kemudian dengan apa yang disampaikan juga oleh Ade Armando bahwasanya Al-Quran ini telah banyak setelah banyak versi, ya, tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Kita ingin menyampaikan bahwasanya tidak banyak versi, ya, tentang bacaan Al-Quran. Kalau kita merunut dengan dengan ilmu qiraah tentang Al-Quran itu hanya ada qiraatus sab'ah, ada bacaan yang memang berbeda, bacaannya banyak 7 qiraat. Artinya memang di antara daerah satu dengan lain itu berbeda qiraatnya saja. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanyalah sebatas pengucapan saja karena memang kebiasaan dan lidah daerah masing-masing ketika itu. Dan dikenal dengan qiraat sab'ah, dan ini diakui oleh ulama. Bukan berarti bahwasanya Al-Quran itu berbagai macam versi, tidak benar. Apa yang disampaikan oleh Ade Armando bahwasanya ini adalah banyak versi, inilah tidak benar. Dan dikatakan oleh Ade Armando bahwa terjadinya perubahan, adanya editan, kemudian adanya Al-Quran dibuang di zaman Utsman bin Affan, kemudian di zaman Malik bin Marwan, ini adalah tidak benar. Ini sungguh tuduhan yang sangat serius, ya, tuduhan sangat serius kepada umat Islam. Tidak benar bahwasanya autentiknya Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang itu masih terjaga kemurnian dan keasliannya. Siapa yang menjamin? Yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara banyaknya penghafal Al-Quran yang lahir dari generasi ke generasi, dari generasinya Rasulullah sampai generasi kita pada hari ini. Semua bacaannya sama. Coba saja Anda tes, Ade Armando, bacaan orang Indonesia dengan bacaan orang yang belahan dunia lainnya, coba dites, pasti sama, ya. Kecuali tadi dengan 7 qiraat yang masyhur tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah rupanya kiranya yang mesti kita sampaikan sebagai bahan reaksi terhadap apa yang disampaikan oleh Ade Armando. Ingat, ya, bahwasanya Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala otentiknya, ya, keautentiknya, baik bacaan, tulisan, dan segala macamnya. Perlu kita ketahui bahwasanya untuk mempelajari Al-Quran ini butuh kesungguhan, dan bahkan untuk ketika kita melafazkan Al-Quran dengan kurang saja hukum bacaan tajwidnya itu sudah ketahuan di mana salahnya. Begitu ketatnya dalam menjaga Al-Quran ini. Jadi jangan Anda anggap remeh bahwa Al-Quran ini mudah dirubah, ada diedit. Ini adalah perkataan yang sangat serius. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين